أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, jemaah salat maghrib dan santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali melanjutkan talim kita dengan membacakan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram. Dan pada malam ini kita masih akan membacakan hadis tentang bab air. Wan Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil habath. Apabila air mencapai 2 kullah, maka ia tidak membawa kotoran. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak dinajiskan. Akhrajahul arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam. Ya, kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kalau disebutkan dikeluarkan oleh 4 imam, itu artinya dikeluarkan oleh ashabus sunan. Ya, siapa yang mereka? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu Daud dengan Sunan Abu Daud, Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i dengan Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan Sunan Ibnu Majah, ashabus sunan. Ya, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini disebut dengan hadis 2 kullah. Ya, kalau kita sering mendengar air 2 kullah, inilah hadisnya. Hadis air 2 kullah. Nah, hadis ini bahkan disahihkan oleh jemaah ahlul hadis. Ya, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Mandah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, juga disahihkan oleh Al-Iraqi. Kemudian Ibnu Hajar sendiri, penulis kitab Bulughul Maram, mensahihkan hadis ini. Ibnu Hazm juga dan ulama hadis seperti Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Ya, jadi hadis ini disebut hadis 2 kullah. Ya, air yang 2 kullah, ya, kita sebutkan itu setara kurang lebih 93,75 sok. 1 sok itu 2,5 liter. Ya, bagi pemirsa Ukim Channel itu bisa melihat di layar hitungannya berapa kisaran air 2 kullah itu. Jadi kalau misalnya air 2 kullah itu berarti kalau 1 sok, ya, setara dengan 93,75 sok, 1 sok 2,5 liter, maka 93,75 kali 2,5 liter, maka akan ketemu jumlah 234,375 liter. Jadi air 2 kullah itu ya kurang lebih
200 liter ya, 200 liter. Kemudian oleh para ulama secara tersurat hadis ini disebutkan bahwa jika air telah mencapai 2 kullah, ya kurang lebih 200 liter tadi, maka air ini bisa menolak najis ya yang turun padanya. Jadi maksudnya secara tersurat air jika mencukupi 2 kullah itu tidak bisa dipengaruhi oleh najis yang turun kepada air tersebut. Nah, kemudian tersirat juga bahwa air yang kurang dari 2 kullah ya itu lebih mudah dipengaruhi oleh najis daripada air yang mencukupi 2 kullah. Ya, 2 kullah. Selanjutnya para ulama mengatakan, khususnya Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan bahwa air 2 kullah itu disebut air yang banyak ya, sedangkan air yang kurang dari 2 kullah itu adalah air yang sedikit. Nah, meskipun hadis ini mengatakan bahwa jika air mencukupi 2 kullah itu tidak akan dipengaruhi oleh najis, akan tetapi oleh para ulama mengatakan hadis ini, santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipahami bersama hadis-hadis lain yang telah menerangkan tentang air ya, karena dahulu sebelumnya ini kita sudah membacakan hadis-hadis bahwa jika air itu dipengaruhi oleh najis, merubah bau dan rasanya, maka air itu telah bernajis. Jadi hadis ini harus dipahami ya dengan hadis-hadis yang lain ya, hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Misalnya imam mazhab ya, imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu mengatakan, dan tentu pengikutnya semua ya, dia mengatakan bahwa air yang sedikit dapat menjadi najis dengan hanya sekedar bertemu dengan najis ya, sekalipun salah satu sifatnya tidak berubah ya. Air yang sedikit maksudnya air yang tidak cukup 2 kullah ya, air yang tidak cukup 2 kullah. Sementara ulama yang lain itu mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun sedikit ya, air itu tidak najis apabila bertemu dengan najis selagi tidak merubah salah satu sifat yang 3, yaitu rasa, warna, dan bau ya. Dan sebaliknya seperti itu ya, sehingga para ulama mengatakan hadis 2 kullah ini itu tidak berlaku umum. Maksudnya apa? Maksudnya ya, jika berlaku umum berarti secara tekstual bahwa air tersebut tidak bisa ya disebut sebagai air yang bernajis ya, baik berubah ataupun tidak berubah, dan ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama ya, karena para ulama itu mengatakan jika air tersebut berubah salah satu rasa, bau, atau warnanya karena najis, maka dia menjadi najis berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama ya.
Dengan demikian, ya ketentuannya tentu tidak berlaku umum. Maksudnya apa? Maksudnya biar ada air sejumlah 2 kullah, ya 2 kullah, kemudian turun najis padanya, maka ya jika berubah salah satu sifat air, apakah warnanya berubah atau rasanya berubah atau baunya yang berubah, maka air 2 kullah tersebut sudah disebut dengan air najis. Begitupun sebaliknya, meskipun air sedikit, jika turun ada najis turun tapi tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, dan tidak berubah baunya, maka dia bukan air najis. Sehingga oleh para ulama, misalnya seperti Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar, ya, bahwa najis atau tidaknya air itu bukan dilihat dari ukuran, ya, banyak atau tidak, ya, apakah dia sudah mencapai 2 kullah atau tidak mencapai 2 kullah, ya. Jika air jangankan 2 kullah, bahkan lebih 2 kullah, ya, kata para ulama, kemasukan najis lalu kemudian berubah 3 sifatnya, salah satu dari 3 sifatnya, ya, yang sudah kita sebutkan, apakah baunya, apakah rasanya, apakah warnanya, maka ya air tersebut dihukumi najis. Begitupun jika misalnya sedikit kurang dari 2 kullah, ya, turun padanya najis, bercampur dengan najis, maka berubah sifatnya, salah satu dari 3 sifatnya, maka dihukumi air itu bernajis, ya. Sehingga patokan air kemasukan najis tersebut adalah jika berubah bau, rasa, dan warnanya atau tidak, ya. Jadi apakah air ini mencapai 2 kullah atau lebih, atau air ini kurang dari 2 kullah kemudian bercampur dengan najis, maka ukurannya bukan jumlah tersebut, akan tetapi perubahan salah satu dari 3 sifat air tersebut. Nah, jadi ini hadis ini meskipun merupakan hadis yang sah sanadnya, sangat kuat dan disahihkan oleh sejumlah ulama hadis, akan tetapi memahami hadis ini itu harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, bahwa tidak mutlak air 2 kullah itu tidak bisa dipengaruhi oleh najis. Akan tetapi kesimpulannya yang tersurat adalah bahwa air yang mencapai 2 kullah, yang kurang lebih 200 liter itu, ya, kemungkinannya untuk tercemari najis itu memang sangat kecil. Berbeda dengan air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah itu kemungkinan untuk tercemari najis itu peluangnya besar. Meskipun demikian, sekali lagi kesepakatannya para ulama, ijma', dan ini adalah pendapat yang terkuat, bahwa air itu najis atau tidaknya bukan hanya ditentukan dengan seberapa banyak air tersebut, akan tetapi najis atau tidaknya air tersebut itu ditentukan oleh perubahan dari 3 sifat asli air. Salah satu saja, misalnya warnanya, baunya, atau kan rasanya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan di waktu yang singkat ini, santri sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat kita dengan mempelajari atau membacakan hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.